Hai guys, halo, aku Tiara dari Runner Up Indonesian Idol. Jadi aku mau tanya nih, kalian pasti masih stay di rumah kan? Nah, mumpung masih stay di rumah nih, aku mau kasih tahu rekomendasi K-pop idol yang paling sering aku dengerin selama aku di rumah aja. Top 5 ya. Aku pertama paling suka banget sama BTS. Kayak siapa sih yang nggak tahu dan siapa yang nggak suka gitu. Dari 7 orang itu ada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook. Aku paling suka sama Jungkook. Dia tuh yang paling muda dan dia dijulukin sebagai Golden Maknae. Maknae itu artinya kalau di bahasa Korea itu yang paling muda. Jadi Golden itu kayak perfect gitu loh. Gimana sih, kayak multi talent gitu. Jadi aku kayak seneng banget, dia tuh bisa nyanyi, bisa rap, bisa dance. Jadi semuanya dia bisa. Jadi aku suka banget sama dia. Terus yang kedua aku suka Blackpink, aku suka banget Jennie. Alasannya kurang lebih sama kayak Jungkook tadi, dia nggak cuma nyanyi, dia rap juga bisa, dance juga bisa. Terus yang ketiga itu aku suka ITZY, itu girl band baru muncul tapi mereka udah langsung booming. Dia dari JYP Entertainment, mereka keren banget, ciwi-ciwi cantik gitu dan masih muda banget, umurnya lebih muda dari aku, kurang lebih dia 2002-2003 gitu. Lagunya sekarang aku lagi dengerin. Kalau BTS, aku suka banget yang Idol karena aku adalah jebolan Idol. Bukan gitu, tapi aku suka banget yang Idol karena pernah collab sama Nicki Minaj juga. Jadi ada rap bahasa Inggrisnya juga, keren banget. Terus kalau yang Blackpink, mereka belum ngeluarin single baru lagi, belum ngeluarin album baru lagi. Jadi aku paling suka Jungkook sama Kira Disney. Terus kalau ITZY, aku suka banget yang terbaru ini, Wannabe. Itu aku lagi sering banget dengerin sampai aku dengan aku nggak menghafalkan Koreanya, tapi aku hafal sendiri karena aku saking seringnya dengerin dan nontonin videonya gitu. Terus keempat aku suka banget sama Red Velvet yang Psycho. Itu baru rilis waktu aku di karantina. Idol. Jadi walaupun di karantina nih aku tetap update gitu walaupun gak ada HP. Jadi setiap hari Sabtu aku tetap kayak cari lagu-lagunya yang terbaru gitu. Dan aku suka banget yang Psycho. Dan aku suka banget sama personilnya, siapa sih namanya? Irene. Aku suka sama Irene. Terus yang kelima, aku suka sama GOT7. GOT7 itu band lumayan lama sih, tapi aku suka banget sama mereka karena kayak kocak gitu loh orangnya. Gitu. Siapa ya paling? Personilnya aku paling suka sama Jackson karena dia sangat lucu, nggak cuman ganteng tapi kayak kocak gitu loh, nggak jaim. Jadi aku suka yang kayak gitu-gitu tuh. Ya aku suka sama Jackson. Terus aku suka lagunya yang lupa lagi judulnya. Itu aku udah lama banget nggak dengerin tapi aku tetap suka. Kalau nggak salah If You Do, Every Day, Every Night, Like It, kayak gitu, itu keren. Jadi itu adalah 5 K-pop idol Korea yang paling aku suka. Jadi kalian jangan lupa nonton, kalian harus ikutin aku. Maksudnya aku mau keracunin ini virus-virus K-popers nih kalian. Karena kalau kalian udah menjadi K-popers pasti hype banget, udah jadi kayak aku kayak tergila-gila suka halu gitu, kayak Jungkook itu masa depan kayak gitu. Itu seru sumpah. Jadi ya, K-popers, hidup K-popers. Oh ya, stay at home. Oke, sekarang giliran aku, Robby Purba, akan memberikan beberapa mungkin ya rekomendasi lah buat kalian semua yang suka sama nonton film atau mungkin juga serials. Well, I'm a movie buff, tapi kalau misalkan kalian suka sama film-film horor, harus tanya sama aku. Misalkan film-film yang thriller atau serial-thriller gitu yang menegangkan, tanya sama aku juga boleh. Nah, sekarang aku akan memberikan beberapa rekomendasi buat kalian. Hashtag kaum rebahan yang memang menjadi pahlawan sekarang dengan kalian di rumah aja, itu memutus mata rantai dari COVID-19 ini ya. So I really appreciate that. Tapi sekarang buat kalian semua yang pengen tahu top 5 recommendation dari Robby Purba tentang serial atau mungkin movies yang bisa kalian nonton di Netflix. Yang pertama, aku lagi suka banget sama Money Heist atau bahasa Spanyolnya La Casa de Papel. Jadi ini adalah film yang menggunakan pakai bahasa Spanyol dan beberapa kata-kata aku jadi bisa sedikit belajar dari film ini ya. Cuman tentu aja karena walaupun mungkin awalnya tegang, apalagi mereka tuh sangat pinter sekali dan I really like Professor tuh pinter banget.
mengatur semua bisa sebegitu detailnya dengan timing yang sangat tepat sekali, dan mereka benar-benar apa ya, the second favorite itu aku sukanya sama Tokyo. Jadi ada beberapa karakter yang mungkin kalian bisa lihat nanti di sana, walaupun sekarang sudah sampai ke season 4, tapi aku suka sih sama Money Heist ini. Banyak banget ide-ide yang mungkin nggak kebayang, kok ternyata bisa begini, ternyata bisa begitu ya, yang kalian bisa lihat dari season 1 sampai 3-nya. Nah, jadi awal tuh mereka tuh pengen merampok gitu ya, merampok gedung percetakan uang negara, di mana ada beberapa anak sekolahan di sana yang lagi datang, dan salah satunya adalah anak dari kedutaan besar Inggris, karena kita tahu Inggris sama Eropa ya agak sedikit clash gitu kan, dan bahkan momen yang paling aku ingat banget adalah di mana 8 dari anak sekolahan itu akan ditukar dengan 1 nyawa anak dari kedutaan besar Inggris ini gitu, dan media Spanyol atau mungkin juga orang-orang Spanyol langsung pada kenapa begitu ya gitu. Jadi aku suka beberapa tokohnya, ada Berlin, ada Tokyo, ada Nairobi, ada Rio, dan lain-lainnya. Memang tokoh-tokohnya ini diambil dari kota-kota besar dunia gitu. Nah, tahun ini di tanggal 3 April baru tayang season 4 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah nonton season 1 sampai 3-nya, ini season 4 memang seru banget bakalan. Kalian bisa langsung lihat aja bagaimana aksi perampokan mereka selanjutnya. Well, honestly speaking, jujur nih, gue udah beli kostumnya sama beli topengnya. Sebegitu ngefansnya, tapi belum nyampe sampai sekarang. Ya itulah ya, saking ngefansnya sama salah satu serial ini. Nah, yang kedua, kalau aku sekarang pengen rekomendasiin buat teman-teman semua yang suka banget sama film-film komedi. Ini film Spanyol lagi. Judulnya adalah Tok Tok. Nah, jadi Tok Tok ini really hilarious, it is really funny, karena ada beberapa orang dengan penyakit fobia dan juga penyakit yang ajaib-ajaib lah gitu. Dan di sini tuh mereka dipertemukan di satu ruangan. Aku nggak akan ngasih tahu siapa yang sebenarnya menjadi dokter yang menyembuhkan mereka. Tapi ini dari awal film sampai dengan akhir non-stop laughing, bener-bener ketawa banget. Tok Tok judulnya, TOC. Wajib nonton buat kalian lagi bete atau mungkin sendirian di rumah. Kalau nggak ketawa sengakak-ngakaknya, well, cut my ears. Serem banget ya. Tapi beneran, ini funny banget. Tok Tok ini lucu banget. Jadi cerita di mana beberapa, ada sekitar 5 orang yang mengalami atau mungkin punya penyakit psikis gitu. Ada yang fobia dengan kotor atau bakteri, ada yang ketakutan dengan jalan di luar kotak-kotakan tiles itu, marmer gitu ya. Ada juga yang dia fobianya atau mungkin juga kebiasaannya ngomong-ngomong jorok, ada yang ngomong yang ngulang-ngulang. Nah, ini mereka tuh benar-benar pengen mencari solusi dari penyakit psikis mereka gitu. Nah, akhirnya mereka bertemu di satu ruangan. Memang settingnya cuma di satu ruangan itu doang, tapi karena kekuatan dari script writing ini sangat hebat sekali sehingga bikin film ini komedi yang gokil. One of the best comedies movie ever, menurut aku pribadi sih. Nah, kalau selanjutnya serial yang aku tonton itu adalah Scream. Ya, siapa yang nggak tahu film Scream lah ya? Karena gue mungkin generasi 2000-an kali. Jadi nonton film Scream kayaknya puas, tiba-tiba ada serial Scream-nya juga gitu. Memang serial ini sebenarnya dari tahun 2016 sih gitu. Nah, aku lihat nih sekarang ya. Karena aku juga lihat di sini. Sebenarnya mereka itu dari 2016 serial Scream ini. Ada 2 season sudah jalan gitu. Jadi ya biasalah pembunuhan darah, ada beberapa teror-teror yang bisa bikin kalian tuh tegang banget. Settingnya juga asik dan cerita-ceritanya juga ya walaupun agak dewasa sih ya, jadi buat yang kids kayaknya nggak boleh nonton Scream ya, tapi aku suka Scream karena mengingatkan aku sama memori tahun-tahun 2000 lah, di mana film Scream 1 sampai 4 dan ini dibuat serial ya, jadi seru sih. Aksi-aksi visual effect dari pembunuhan itu bener-bener kerasa banget gitu dan smooth banget lah. Jadi karena aku suka sama film thriller dan juga horor, aku rekomendasiin kalian yang suka sama kayak aku untuk nonton atau mungkin ya ngikutin serialnya Scream. Nah, selanjutnya yang lagi aku tonton akhir-akhir ini itu adalah Blood Ride. Blood Ride ini baru season 1 sebenarnya. Lagi-lagi film horor sih, sorry ya kalau kalian nyari nanya-nanya tentang Itaewon Class, Crash Landing on You, that's not my cup of tea. Aku nggak nonton drama-drama percintaan karena hidup aku sudah penuh drama, so I'm not playing drama di TV. Jadi aku cari yang seru aja gitu. Nah, jadi kalau Blood Ride ini adalah sebuah bus
di mana bus ini tuh penghuninya adalah hantu-hantu yang sudah mati gitu. Jadi masing-masing orang dari penghuni bus ini itu punya cerita kenapa mereka mati. Dan satu persatu diceritain sampai ada 8 episode untuk satu season ini. Dan ini short movie sebenarnya. Bagi aku tantangan yang berat untuk memproduksi sebuah film dalam hanya 30 menit untuk satu episode, tapi bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh seorang director dari sebuah film. Beda episode, beda judul gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Dan kalian yang suka sama horor, it is a must untuk nonton Blood Ride karena lagi seru juga. Dan itu sebenarnya film Spanyol juga sih. Ya karena Netflix jadi kebanyakan nonton film Spanyol. Next in Fashion juga oke. Jadi kadang memberikan inspirasi apalagi kita kerja di showbiz ya. Jadi Next in Fashion ini tentang designers yang sebenarnya sih nggak baru, mereka tuh udah punya brand mereka sendiri, sudah punya perusahaan mereka sendiri. Namun dari seluruh dunia ini digabungin, ada pertamanya dari 16, tiba-tiba mereka dipecah, terus mereka tinggal 8 dan pemenangnya, kasih tau nggak ya? Pemenangnya dari nggak boleh dikasih tau ya, nggak boleh dikasih tau ya. Pokoknya harus nonton Next in Fashion. Ini buat kalian yang suka sama yang namanya dunia fashion, suka sama desain, yang mungkin pengen jadi designers juga. Awalnya aku agak seuzon bro. Apakah memang pemenangnya gara-gara sponsor ya? Tapi juara 1 sama juara 2 tuh favorit aku. Jadi aku sampai punya wallpaper mereka di handphone aku. Saking aku ngefans ya sama top 2 finalisnya ya. Nah yang terakhir apa ya? Aku kemarinan sih download beberapa. Ya siapa sih yang nggak tahu sama American Horror Story? Tuh kan, lagi-lagi film horor. Kayaknya aku psycho deh. Kayak gue psycho deh guys. Gimana dong? Tapi emang that what makes me happy. Nontonnya kayak gitu tuh bikin tegang gitu, bikin seru. American Horror Story dari season 1 sampai sekarang tuh udah 6 kali ya, 7 kali, nggak tahu deh. Tapi yang memang paling nggak aku rekomendasikan buat kalian nonton, apalagi nonton sama anak-anak yang masih muda, adalah yang ada Lady Gaga-nya, yaitu season Hotel. Karena memang banyak adegan yang memang harus agak susah ya, bikin kita panik gitu. Soalnya udah ada visualnya, ada suara-suaranya juga gitu. Aduh, berisik banget nih. Kadang pengen nonton. There was this one time aku lagi nonton di kamar karena di apartemen nggak terlalu luas, jadi my mom, opung tuh di sebelah gitu. Dan itu aku lagi nonton serial yang season yang si Hotel itu. Jadi ada adegan pembunuhan dengan suara-suara, ya, you know lah. Jadi aku kecil, aku panik karena walaupun udah tua tapi tetap panik juga kalau ada orang tua kita kan gak enak ya. Jadi itu memberikan pengalaman yang buruk sebenarnya. Tapi ya American Horror Story itu penting, harus kalian nonton karena bagi aku ceritanya bener-bener sangat-sangat apa ya, bisa sedetail itu dibuat ceritanya gitu loh. Dan memang nggak hanya sekedar apa ya, bisa dibilang legenda doang, tapi memang it happens di sana gitu, dan bisa kalian nonton. Aku nggak bisa kasih yang detail bagaimana, tapi dari top 5, 1, 2, 3, 4, 5, aku nggak bisa ngurutin, tapi nomor 1 yang memang harus kalian wajib nonton banget itu adalah Tok Tok tadi, yang aku rekomendasi buat kalian yang suka sama film komedi. Bayangin dari 5 rekomendasi, 4-nya horor dan thriller, 1-nya komedi, berarti film Tok Tok benar-benar stole my heart, stole my attention untuk bisa switch dari genre horor ke komedi ya. So, buat teman-teman semua, semoga 5 serial dan juga 5 movies tadi, rekomendasi dari aku bisa kalian nonton, nemenin kalian hashtag di rumah aja. Tapi kalau di rumah ajanya sendirian, kayaknya rekomendasi aku nggak cocok deh. Soalnya film horor semua ya. Yang ada kalian takut nanti lompat atau lari dari rumah kalian. Yaudah, buat kalian semua stay healthy, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan terus, dan juga istirahat yang cukup. Dan yang terpenting adalah jaga jarak dengan keluarga dan orang-orang tercinta kalian ya. Bye-bye. Nih, kita kan semua penonton Superstar Screen nih. Saya Lukman Sardi sama keluarga mau kasih top 5 rekomendasi film selama di rumah dari saya, terus mungkin dari anak-anak. Yang pertama misalnya dari siapa? Akifa. Peter Pan. Peter Pan. Akira? Ada apa? What's your favorite? Kamu kemarin nonton apa? Yang superhero atau apa? Yang Tomorrow itu apa? Enggak, dia kan kemarin baru nonton Justice League. Justice League. Kalau Akira? Aquaman.
Aquaman. Oke, nggak apa-apa. Apa ada lagi? Ada lagi nggak? Superman. Avengers. Avengers tuh ada 5 banyak. Terus kalau aku sih film Indonesia kayaknya nonton Laskar Pelangi seru. Oh, nonton Laskar. Kayaknya nonton teater Amir. Oh, Teater ada Sukrasana, Amir Hamzah. Oh, oke itu. Oh ya itu teater. Tapi but this is movie. Oke. Oke. Kalau aku karena anak-anaknya ikut semua, jadi ya nonton ngikutin apa yang anak-anak nonton. Itu rekomendasi 5 film dari kita. Kalau diterusin bakalan banyak. Pokoknya Di rumah aja, stay at home, nikmatin, stay at home sama Stay keluarga, health. stay safe, stay and healthy, stay together. stay together. Hai, aku Riri Prams dari Superstar Stream. Hari ini aku mau kasih 5 rekomendasi Korean drama yang bisa kalian tonton untuk mengisi waktu luang kalian selama di rumah aja. Ini favoritku semua dan udah beres aku tonton. Dari yang pertama dulu, kalau misalnya kalian udah mulai bete di rumah dan butuh asupan receh, kalian wajib banget nonton Welcome to Waikiki. Ini tiap episodenya bakalan bikin kalian dari yang hahaha sampai capek banget ketawanya. Terus yang kedua, ini kayaknya lumayan underrated ya, karena agak kurang banyak yang ngomongin drama ini, tapi aku suka banget. Judulnya Man to Man, pemeran utamanya Park Hae Jin. Gemes. Dia itu jadi bodyguard ceritanya dan punya misi terselubung yang menjadikan dia harus jadi bodyguard. Terus dia ngawal aktor terkenal gitu di Korea ceritanya, dan jatuh cintalah dia sama manajernya. Nah ini gemes-gemesan ceritanya, tapi lebih ke apa ya, seru deh pokoknya. Kalian harus nonton karena si Park Hae Jin ini ada action-actionnya gitu. Terus yang ketiga, ini masih ongoing, judulnya The World of the Married Couple. Dan ini tuh diadaptasi dari TV series BBC judulnya Dr. Foster. Dan saat ini lagi viral banget karena ratingnya juga lumayan tinggi, karena ini ceritanya tentang prahara rumah tangga gitu. Berat ya. Tentang pasangan suami istri yang dimana suaminya itu berselingkuh sama selingkuhannya yang jauh lebih muda banget, masih ABG gitu, dan cantik mbak. Cantik banget si mbaknya ini. Makanya viral. Yang viral justru selingkuhannya karena cantik banget. Cantiknya nggak wajar soalnya. Terus abis itu yang keempat berarti Itaewon Class masih tetap jadi favoritku juga, karena ini bener-bener relate sama kehidupan aku dan mungkin sebagian dari kalian yang berkecimpung di dunia marketing, karena banyak banget marketing strategi yang bisa diserap dari Korean drama ini. Yang terakhir, ini Korean drama favoritku banget di tahun 2020. Judulnya Crash Landing on You, yang main Hyun Bin. Terus chemistry si lead aktor dan aktrisnya ini bener-bener banget, gemes deh liatnya. Cerita si Korean dramanya ini juga kayak impossible banget. Jadi cerita antara orang Korea Utara dan Korea Selatan jatuh cinta gitu dalam situasi yang wow, magic gitu ceritanya. Tapi ternyata kisahnya ini ada fakta-faktanya gitu deh. Jadi based on true story beberapanya, tapi aku nggak tahu keseluruhan ini based on true story apa enggak, kurang riset mendalam juga. Tapi chemistry-nya bener-bener tiap episode bikin moodku jadi bagus banget, karena tiap abis nonton tuh kayak senyum mulu, happy terus. Nah itu dia 5 rekomendasi Korean drama dari aku. Semoga bisa membantu kalian untuk mengisi waktu luang kalian selama di rumah aja. Enjoy nontonnya. Halo semuanya teman-teman, kali ini kalian masih menjalankan anjuran pemerintah kan untuk tetap di rumah aja. Nah kali ini nih giliran aku, Ayu Ting Ting, akan memberikan rekomendasi film-film untuk menemani kalian di rumah aja, yang pastinya cocok banget nih buat teman-teman yang mengisi waktu luang di rumah dengan menonton film. Tapi kalau nonton film yang genrenya itu aja, pasti kan kalian juga bosan nih. Nah kali ini nih Ayu pengen kasih tahu kalian film-film Bollywood yang keren-keren, karena film Bollywood itu juga nggak kalah kerennya dengan film-film yang lain. Nih ya yang aku rekomendasiin film Bollywood yang pertama, yang aku suka banget tuh ya, ada Kabir Singh yang main kesukaan aku, Shahid Kapoor. Terus yang kedua ada Bajirao Mastani yang main juga favorit aku, Ranveer Singh dan Deepika Padukone. Terus yang ketiga ada juga film Bagi 2. Pokoknya itu juga yang main kesukaan aku juga, Tiger Shroff.
Terus juga yang keempat, film Padmavati. Nah, ini juga kesukaan aku juga yang main Ram Persing dan juga Deepika Padukone. Dan yang kelima, pokoknya kalian harus nonton film Jab Tak Hai Jaan yang main Shah Rukh Khan dan juga Katrina Kaif. Itu dijamin keren banget. Harus coba nonton itu. Nah, itu dia film-film Bollywood rekomendasi dari aku. Ada 5 tuh ya tadi guys. Dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk ditonton. Dan lagi-lagi Ayu gak bosan untuk ingetin semuanya, tetap harus stay at home, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Kita sama-sama berusaha untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini ya guys. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Stay healthy everyone. Bye!